Kita tidak mengetahui juga informasi seputar Komisi Percepatan Reformasi Polri. Nah, kali ini Nurma bakal bagikan beberapa informasi terkait isu tersebut. Yang pertama, dari anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, kabarnya menyoroti terkait 3 kasus aktivis yang kini tengah diproses terkait kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu yang biasa disebut Agustus Kelabu. Mahfud menegaskan aktivis, terutama pegiat lingkungan hidup, memiliki perlindungan hukum khusus dan tidak boleh dikriminalisasi. Mahfud mengatakan ada 3 orang yang mendapat perhatian khusus dari komisi dalam rapat bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mereka adalah staf Majelis Antarparlemen ASEAN, Laras Faizati, kemudian ada Tia Pramandiri atau DERA yang merupakan staf advokasi dan pengorganisiran rakyat di Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan staf anggota organisasi Friends of the Earth Asia Pasifik. Sementara Fathul Munif ini dikenal aktif di Aksi Kamisan Semarang. Mahfud mengatakan kepada awak media di Posko Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jakarta Selatan pada hari Kamis 4 Desember bahwa dari 1.038 orang yang ditangkap atau ditahan karena kerusuhan Agustus, mereka telah memberi perhatian khusus kepada 3 orang, yang 3 orang tersebut mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas. Mahfud menjelaskan Laras Faizati ditangkap saat kerusuhan berlangsung dan kemudian diberhentikan dari pekerjaannya setelah status hukumnya tercatat sebagai tahanan. Sementara 2 aktivis lingkungan yang disorot, DERA dan Munif, menurut Mahfud juga mengalami proses penanganan yang janggal. Sementara 2 aktivis ini memang menurutnya ada sesuatu yang janggal ketika penanganan pada sosok DERA dan Munif. Jimli kemudian berharap Polri untuk segera mengambil langkah cepat, terutama untuk 2 aktivis lingkungan tersebut. Dan selengkapnya akan ada wawancara yang mungkin perlu Anda simak Tribuners terkait dengan informasi tadi. Saudara, dari 1038 yang ditangkap karena atau ditahan karena kerusuhan Agustus, bulan Agustus itu kami tadi memberi perhatian kepada 3 orang yang mungkin perlu diperhatikan untuk segera dilepas. Pertama, orang bernama Laras Faizati. Dia bekerja di kantor Majelis Antarparlemen ASEAN. Jadi di zaman kerusuhan dia itu ditangkap dan di HP-nya konon tertulis ikut bela sungkawa atas meninggalnya Afan. Lalu dia termasuk yang dituduh dia memprovokasi, dan oleh karena itu dia ditahan dan tercatat sekarang ditahan Polri, maka dari pekerjaannya dia diberhentikan. Jadi oleh sebab itu kami tadi bersepakat ya dengan Pak Kapolri ini agar dilihat lebih dulu apa benar dia ini bersalah. Kalau enggak, insya Allah akan sekurang-kurangnya ditangguhkan kalau tidak dilepaskan. Lalu yang kedua, orang bernama DERA dan Munif. Tanggal 17 kemarin tanggal 27 kemarin ditangkap oleh Polda Jawa Tengah. Dia adalah aktivis lingkungan hidup, tetapi pada waktu dia ditangkap atau kemudian dibawa dan ditahan itu, dia diberitahu dia sudah tersangka dalam kasus kerusuhan Agustus. Penetapan tersangkanya 14 November, kemudian penangkapannya 27 November, dan dia nggak pernah diberitahu surat ketersangkaan itu. Orang ini adalah aktivis lingkungan, sehingga kita minta ketentuan tentang anti-SLAPP, perlindungan hukum terhadap pegiat lingkungan hidup, saksi, pelapor, terlapor, dan ahli yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup itu diberi perlindungan khusus oleh kepolisian. Oleh sebab itu kami juga menyarankan, dan kami tadi semua ini dengan tim dari Polri setuju untuk memprioritaskan melihat ini. Mungkin
Kalau Pak Idam masih itu paling Senin, tapi biasanya lebih cepat kalau Polri. Jumat mungkin selesai. Mudah-mudahan. Nah itu aja tambahannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Di sisi lain, Tribuners, ada sebuah kritik yang datang dari sosok analis politik senior Boni Hargens. Boni diketahui memberikan kritikan keras terhadap Komite Reformasi Polri yang berpotensi terjebak dalam paralisis analisis atau analisis yang berlebihan dan tak berujung sehingga tidak menghasilkan aksi konkret. Menurut Boni, fenomena paralysis of analysis ini terjadi ketika terlalu banyak waktu dihabiskan untuk mengkaji, menganalisis, dan mendiskusikan masalah tanpa pernah sampai pada tahap implementasi solusi. Boni Hargens mengatakan potensi paralisis Komite Reformasi Polri bakal sangat merugikan. Pasalnya agenda reformasi yang sebenarnya sudah berjalan progresif di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru terhambat dan mandek di tengah jalan. Selain itu, masyarakat yang telah menanti perubahan nyata akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam reformasi institusi kepolisian. Kepercayaan publik yang terus menurun ini akan menciptakan jurang pemisah antara masyarakat dengan institusi penegak hukum. Padahal kedua pihak seharusnya bersinergi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkeadilan. Boni menyarankan Komite Reformasi Polri untuk bergerak cepat dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dalam rangka menciptakan celah berbahaya bagi masuknya intervensi politik. Kalau proses reformasi ini tidak dijalankan secara terbuka dan akuntabel, ruang untuk agenda tersembunyi ini bisa menjadi sangat lebar. Lebih lanjut, Boni mengatakan dampak dari analisis berlebihan atau paralysis analysis adalah pelemahan legitimasi Polri. Menurutnya, Polri berpotensi kehilangan independensinya dan menjadi alat politik, jadi bukan penegak hukum yang netral. Nah, salah satu bahaya terbesar menurut Boni adalah upaya untuk mengganti pimpinan Polri bukan berdasarkan merit dan juga kompetensi, melainkan untuk menyelaraskan kepemimpinan dengan agenda kelompok politik tertentu yang ingin mengendalikan Polri. Jika ini terjadi, tutur Boni, Polri akan kehilangan fungsinya sebagai institusi penegak hukum yang independen dan berubah menjadi instrumen politik yang dapat dikendalikan untuk kepentingan golongan tertentu saja. Nah, kembali lagi dari POV pihak percepatan reformasi Polri Tribuners, mereka kabarnya mendesak Polri untuk segera menyesuaikan seluruh peraturan internal mulai dari peraturan Kapolri atau Perkap, kemudian peraturan kepolisian atau Perpol hingga SOP teknis. Hal ini menjadi perhatian jelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru pada 2 Januari 2026. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyidiki, menyatakan bahwa penyesuaian regulasi ini menjadi agenda mendesak di tengah proses reformasi struktural, kultural, dan instrumental yang sedang berjalan di tubuh Polri. Jimli menegaskan penyesuaian Perkap dan Parpol ini diperlukan untuk menyesuaikan aturan terkait pelaksanaan KUHP baru sambil menunggu 2 rancangan peraturan pemerintah turunan yang tengah disiapkan oleh pihak pemerintah. Jimli mengatakan bahwa peraturan polisi dan peraturan Kapolri diharapkan dapat mengatur pelaksanaan dari KUHP sambil menunggu peraturan pemerintahan ini yang akan disiapkan oleh pemerintah. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyambung dengan menyampaikan harapan agar perkapnya atau peraturan polisi yang perlu disesuaikan dan diperbaiki mengikuti ketentuan baru KUHP dapat segera dilakukan. Komisi berharap kerja bersama antara tim reformasi dan juga tim transformasi internal ini dapat mempercepat penyesuaian aturan sehingga kesiapan institusi menghadapi sistem hukum baru bisa optimal ketika diberlakukan pada awal 2026. Jimli menegaskan agenda ini merupakan bagian penting dan upaya meningkatkan kepercayaan publik melalui perbaikan internal dan juga perbaikan yang terukur dan tentunya berbasis hukum. Nah, KUHP baru ini telah disahkan pada 2022, sementara revisi KUHP disetujui DPR pada November 2025.
Pemberlakuan keduanya secara bersamaan ini membuat seluruh proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan harus menyesuaikan standar yang baru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.